Salam saudara, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Juni Berkajai, umur 19 tahun, suku atau asal dari Nias. Saya ini mahasiswa di STTI PC Batam. Sekarang saya menceritakan sedikit panggilan saya di STT Batam ini. Panggilan ini ada berbagai macam saudara. Itu panggilan karena Allah, karena memanggil. Dan kedua adalah panggilan benar-benar dari hati kita tanpa yang kita alami. Sebelum saya masuk di STT ini atau jadi mahasiswa Injil Bakti Caraka ini, banyak hal tantangan yang saya alami dalam kehidupan saya. Mulai dari kecil, SMP, SMA. Waktu saya SD, memang saya suka memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, sering ibadah, sering ke gereja, ikut-ikut sekolah minggu. Namun setelah saya tamat SMP, SD, saya melanjut SMP. Di situ, mulai dari situ saya tidak mengenal Allah lagi, tidak mengenal Tuhan. Pada waktu saya SMP atau sampai SMA, saya anak yang nakal atau anak yang belum pernah mengenal Tuhan sama sekali. Karena kenapa? Pada SMP sampai SMA belum pernah mengikuti ibadah atau ke gereja sama sekali sampai semester 2 kelas 3 SMA. Pekerjaan saya di dalam 5 tahun cuma jalan-jalan atau ikut-ikut sama anak-anak jalanan. Apa kerja kami di situ, saudara? Waktu kami jalan-jalan selama 5 tahun adalah minum minuman keras, merokok, main judi, mencuri, membohongi orang tua, dan banyak segala hal lainnya, saudara. Lalu saudara, Tuhan memanggil saya dengan pertobatan. Apa yang menjadi pertobatanku, saudara? Saya mengalami penyakit yang sangat luar biasa. Penyakit apa, saudara? Luar biasa penyakit yang saya alami. Muntah darah, alergi semua, gatal-gatal badanku, dan semua. Memang itu Tuhan, Dia memberi pertobatan sama saya. Itu pertobatan saya. Mulai dari situ saya bertobat, lalu saya minta kepada Tuhan, jika Kau yang memanggil saya Tuhan, berilah kesembuhan padaku. Lalu gak sampai 1 hari, bisa aku bangun di tempat tidurku. Saya tahu bahwa itu Tuhan yang memanggil saya. Tuhan itu mau menggunakan saya. Lalu seterusnya gak sampai 1 hari, Tuhan menyembuhkan saya dengan luar biasa. Saya minta kepada Tuhan, kalau Tuhan yang memanggil saya, sembuhkan aku sekarang. Puji Tuhan, gak sampai 1 hari, Tuhan menyembuhkan saya. Puji Tuhan, bukan karena kekuatan saya, itu karena mujizat Tuhan atau pertolongan Tuhan sama saya untuk menyembuhkan saya, sehingga saya bangun dari tempat tidurku, bisa aku makan. Mulai dari situ bertobat saya mulai mengikuti ibadah, sering ke gereja, ikut dalam pelayanan, dan mulai dari situ saya melayani Tuhan. Saya merasa bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Lalu saudara, saya punya cita-cita dari kecil sampai saya ijak SMA. Apa cita-citaku, saudara? Itu yang menjadi polisi. Itu salah satu cita-cita saya. Pada waktu saya kecil ada 2 pilihan saya, yaitu ikut
menjadi hamba Tuhan, dan kedua adalah polisi. Tapi yang paling aku suka adalah polisi. Karena kenapa? Tertarik saya dalam kekompakan mereka. Mulai dari situ saya tertarik mulai dari seragam mereka, terkesan sama seragam mereka, menarik saya untuk melihat mereka. Lalu disegani orang lagi karena kekompakan mereka. Mulai dari situ, dari kecil itu sampai SMA, saya injak SMA, itu aja yang cita-citaku adalah menjadi polisi. Ternyata Tuhan itu, dia memberi jalan sama saya, dia memberi pertobatan sama saya, bahwa itu bukan cita-citamu. Saya merasa itu Tuhan luar biasa. Apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita inginkan, tetapi belum tentu itu rencana Tuhan. Maka saudara, menurut saya, jika ada keinginan kita atau cita-cita yang kita capai, itu rencana Tuhan buat kita. Kita bawa aja dalam doa, Tuhan, inilah cita-cita saya, ini yang menjadi keinginanku. Tuhan itu sudah menyediakan. Nah, itu menjadi panggilanku di STT IBC ini, akan menjadi anak hamba Tuhan. Kesimpulan dari saya, itu semua yang kita cita-citakan atau impian kita yang inginkan, belum tentu itu semua rencana Tuhan kepada kehidupan kita. Maka dalam hal itu, semua yang kita inginkan, kita bawa aja dalam doa. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatang kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yaitu terdapat dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28. Pesan saya saudara, panggilan kita sebagai hamba Tuhan itu, panggilan itu bukan suatu beban, tetapi suatu kesempatan atau bagian untuk meminta kepada Tuhan mana yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya masih ingat firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Dia mengatakan, berbunyi begini, tetapi kamu akan menerima kuasa, lalu Roh Kudus turun ke atas kamu, akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu sebagai pesan saya kepada saudara yang menonton video ini. Itu aja sebagai panggilan saya. Semoga yang saya ceritakan ini akan memberkati kita semua.